itu. Sayangi sepeda Anda, dia akan memberikan Anda kepuasan jangka panjang. Oh, akan memberikan orgasme sampai titik puncak. Oke, ini lanjut lagi dari tadi. Ini episode baru, ya. Topiknya beda. Topiknya beda, ya. Masih, ya tentunya masih seputar dunia sepeda. Iya. Tapi ini seputar dunia sepeda dari kebiasaan. Jadi bagaimana attitude kita ini terhadap sepeda yang kita miliki. Betul. Ya kan? Ada orang itu yang super gila nih kalau sama sepedanya itu, Rick. Tak bilangi dulu kan. Nggak respect sama sekali. Iya, ada. Artinya sepeda itu dimedak seperti itu, habis itu yes boys, istilahnya sudah tahu itu kotor, tapi ya dilapi aja males dan sebagainya, ya Terus kan? kalau ngasih jenlup langsung tumpuk aja. Wes boys. Nah hari ini kita mau discuss mengenai downtime. Oke. Ya, kalau di mobil kan buku servis Anda ada, ya kan? Anda beli mobil, beli sepeda motor, diberi buku servis. Datanglah untuk ganti oli, loh sudah dikasih instruksi loh, ganti oli per 2.000 kilo, per 5.000, per 10.000, terus misalnya per 5.000 Anda harus ganti ini, ya. Betul. Lah kalau sepeda? Sama. Maksudnya kan enggak ada instruksi seperti itu. Instruksinya enggak ada. Nah, iya kan. Anda beli sepeda baru loh dikasih misalnya satu bungkusan itu enggak ada tertulis instruksi bahwa setelah 1.000 kilometer. Iya, betul. Tidak ada. Karena tuntutan itu munculnya di grup set. Betul. Dan itu semua ini kan tergantung kedisiplinan kita. Betul. Ya. Iya kan. Betul. Yang mana masa ya tahu manufaktur sepeda kayak Giant. Kamu sudah memakai 1.000 km, kamu harus begini-begini ya. Itu. Yuk kita bahas ya, apalagi Erik ini kan ya setiap hari dunianya itu di situ. Kalau saya sih setiap hari dunianya ya di retail dan macam-macam ya. Ya saya juga melihat banyak orang yang beli parts beli. Kadang saya juga tanya, loh kok ini duluan yang rusak misalnya. Itu yang membuat saya heran-heran gitu. Iya kan? Iya. Ayo kita bahas downtime ini sebetulnya kapan sih kita harus servis sepeda? Ya, kapan sih kita harus paling enggak ngecek sepeda kita gimana? Oke? Gini. Kalau kita bicara downtime itu kan berarti memberikan waktu untuk sebuah sepeda itu dirawat. Betul. Sama kayak badan kita. Kita suruh melek kerja 24 jam, sanggup? Gak sanggup, bongkok. genep seminggu tipes. Nah, ya toh. Mobil, geber terus 24 jam, non-stop selama seminggu. Protol. Turun mesin. Iya, alat berat juga sama. Ada minimum istirahatnya harus 8 jam. Ada. Nah, kalau sepeda beda. Kalau sepeda tuntutannya adalah 3.000 kilo. 3.000 kilometer. Itu ekuivalen kalau Anda rutin goes ya sekitar ya 3 bulan 4 bulan. 3 bulan 4 bulan. 3 bulan 4 bulan dengan artian Anda goesnya tiap hari dan kilometernya cukup lumayan. Ya anggaplah tiap hari 100 misalnya. Berarti kan 30 hari 3.000. Ya itu. Bagaimana kalau orang yang suka nanjak? Long ride. Iya. Terus cuaca mau hujan mau kering hajar. Itu malah lebih cepat ya. Lebih cepat lagi. Terutama yang sukanya nanjak, climbing itu lebih cepat. Karena apa? Beban yang diterima oleh hub itu jauh lebih besar dari kalau kita flat. Itu. Kemudian berarti yang tadi yang 3.000 km itu bukan bisa sesuatu 2.000. yang paten ya, bukannya. Dengarkan ya guys, 3.000 itu bukan paten ya. Iya. Okay. Nah,
Apa aja yang perlu kita perhatikan pada saat sudah 3000? Yang satu kita paling kelihatan, itu rantai. Karena secara manualnya, kalau kita lihat manualnya Shimano itu 3000 km harus cek. Iya. Apakah rantainya masih bagus atau sudah enggak. renggang ya. Tapi ada baiknya Anda lakukan, jadi downtime itu ada downtime mandiri atau bike check harian. Ada juga yang memang harus dilakukan oleh bengkel. Iya. Ya, kalau bengkel memang akan melakukan pengecekan itu lebih detail, lebih dalam lagi karena dibongkar. Yes. Kalau kita mandiri di rumah, apa yang perlu kita perhatikan? Rem, tekanan angin, kemudian rantai. Kalau rantainya udah molor, kok sudah enggak enak ya ganti. Yes. Nah, efeknya kalau kita terlambat, Iya. ganti rantai. Rantai itu kita lihat ya harganya berkisar mulai dari 400.000 sampai ada yang ya 2 juta, 3 2 juta ada. Tapi ya enggak perlu segitulah. Ya, oke. Tuh. Semakin ringan rantai atau Anda cari yang lightweight itu semakin cepat habisnya. Betul. Itu. Jadi kita ambil yang rantai yang kelasnya menengah lah. Itu 3000 kilo. Kita cek apakah sudah molor. Kalau sudah molor, cepat ganti. Karena apa? Kalau enggak diganti, yang kena duluan Iya. chainring. Chainring. Karena chainring terbuat dari alloy. Ya kan? Kalau sprocket masih besi, dan kalau untuk grup set yang kayak Dura Ace, XTR itu kan ada titaniumnya, jadi masih keras. Kemudian yang perlu dicek lagi, kita rasakan ini kok shifting tambah lama tambah berat ya. Ya itu yang sering dialami oleh cyclist pada umumnya, shiftingnya sudah nggak enak semua. Shiftingnya lelet, terlambat. Nggak bisa lincah lagi, terus ada yang tuasnya diginiin, udah gerak-gerak, terutama FD, karena FD jarang dipakai, dia banyak diem. Kalau RD ya paling ya, kok nggak turun-turun ya, kok nggak turun, kretak baru jeglek. Nah, itu standarnya wis kenemenen ya ripnya. Ya, itu penyebabnya bisa dari rantai sudah nggak beres, sprocketnya udah nggak beres, atau kabelnya udah nggak beres. Total Total itu. Service Terus total. yang jarang diperhatiin orang itu puli. Mereka menganggap bahwa saya sudah pasang puli yang high class, misalnya ceramic speed misalnya. Wah, itu akan bertahan seumur hidup. Oh, enggak. Guaranteed seumur hidup. Garantinya seumur hidup. Bertahan seumur hidup? Enggak. Ya, betul. Berapa banyak ceramic speed yang hancur? Banyak, terutama upper pulley. Upper pulley itu ya berarti yang dia tugasnya membawa rantai untuk ke kanan dan ke kiri, berpindah dari satu sprocket ke sprocket yang lainnya. Terus ada juga karena pemakaian yang tinggi didampingi dengan pemakaian produk perawatan yang salah. Nah, seperti apa itu misalnya? WD-40 dipakai untuk chain loop, satu itu. Minyak Singer dijadikan chain loop. Efeknya apa? Sprocketnya hancur, rantainya hancur, puli hancur, chainring hancur. Karena apa? Pelumasannya tidak sempurna. Iya. Tandanya apa kalau sprocketnya hancur? Kalau kita mekanik kita bisa ngelihat, oh ini sudah oval, oh ini udah habis, ini sudah kekikis, ini sudah mulai habis. Tapi kalau kita orang awam ngetahuin gimana? Kita power aja, lompat enggak? Kalau lompat, ya udah, Anda harus ganti. Sayonara. Kalau tidak diganti, resiko kecelakaannya gede loh. Gede. Bayangkan Anda off saddle, power besar atau flat, terus ngelos, jebrek, waduh, jungkel. Ini bisa protol, mencium stem. Itu. Terus apalagi yang mesti dicek? Rem. Kalau brake padnya kan kita bisa ngelihat itu. Brake pad kita bisa lihat pakai kita pakai lampu stolop atau lampu, kita sorot di situ, kelihatan berapa tebelnya. Kalau udah mulai menipis, udah Anda harus ganti. Iya itu. Iya.
Terus habis gitu juga apakah BB itu juga harus dibongkar lagi, Iya, dilooping, harus dibersih, harus itu. dibersih karena pada saat kita riding itu namanya kotoran apa semua bisa lengket ke situ. Iya. Bukan kotoran yang pasir kasar aja loh ya. Iya. Partikel debu yang halus-halus itu berpotensi menggerus. Iya. By the way, Rick, ngomong-ngomong soal misalnya downtime ya, itu dari segi misalnya komponen-komponen sepedanya ya. Nah, banyak yang tidak menyadari bahwa badannya orang tersebut itu juga membawa apa elemen-elemen yang bisa merusak sepeda. Apa begitu. itu? Nah, itu. Keringat. Nah. Karena keringat kita ini mengandung garam. Iya. Nah, itu yang kelihatan yang pakai by the way, soal keringat ya, keringat. Kenapa kok ada orang yang misalnya keringatnya begitu banyak, tapi ada orang yang enggak begitu? Ya, itu genetik kalau itu. Saya rasa kok ya, memang selain genetik ya, mungkin coba cek apakah Anda ini suka ASEAN gitu loh. Suka udara yang sangat dingin. Iya. Mungkin ada gen penguinnya. Loh ini serius, Rick. Ya jadi, memang sih. Kalau orang yang cenderung misalnya di kantor, di tempat tidurnya suka ASEAN yang dingin, begitu dia keluar gobiosnya nemen-nemen. Ya. Tapi luar memang biasa, ada tak terkontrol begitu loh. Kalau itu masih lumayan kok ya kok. Jadi ada beberapa customer saya waktu maintain sepedanya, saya sudah keringatmu over ya. Iya. Loh kok tahu kok kelihatan ini. Bahkan ada, jadi kalau kita memiliki keringat yang over, hati-hati dalam memilih bar tip. Hati-hati memilih bar tip dan rajin-rajinlah membersihkan areal drifter Anda. Nah. Downtime lagi itu yang harus diperhatikan. Terutama yang pakai grup set si merah. Si merah ya? Oke. Si merah. Karena apa? Tutup master remnya itu di atas terbuka dan terbuat dari magnesium. Wah. Magnesium alloy. Dan itu kalau kena keringat, kita biarin keropos. Kayak uyai. Wah, keropos. Biasanya kalau saya sudah kena yang keringatnya berlebih yang tidak pernah dibersihin itu, mekaniknya setengah mati. Yes. Karena apa? Hati-hati juga pada Anda yang punya integrated handlebar gitu ya. Itu juga. Aduh. Dan yang pakai alloy drop bar. Alloy drop bar itu jangan kira Anda memakai alloy drop bar terus sudah pasang bar tip yang bagus. Anggapannya aman ya? Anggapannya aman. Enggak aman. Meskipun ada hex untuk dibalut semua pakai solasi. Enggak bisa, tetap tembus. Yang betul caranya adalah dibersihkan yang benar. Pilihlah bar tip yang sesuai. Jadi bar tip itu milihnya jangan cuman ngelihat warnanya matching dengan frame. Nah, itu. Wah, ini bermerek. Mereknya terus baru itu polanya LV. LV lah apa. Aduh, kalau saya lebih milih fungsionalnya. Ya, oke lah. Itu. Karena kalau drop bar Anda itu keropos. Anda tidak tahu loh itu keropos. Kalau enggak dibongkar, enggak tahu. Saya pernah dapat customer sampai bolong. Iya. Padahal besoknya mau event dia. Amazing. Nah, itu. Pernah menghadapi customer yang seat post-nya sampai banyak uyaya. Oh, banyak. Jadi yang saya temui ya. Jadi pokoknya juga. Seat post. Sampai lengket. Nah, itu dia. Terutama yang frame karbon ini agak hati-hati. Karena itu bisa jadi residu dan residu itu bisa menebal dan menekan. Itu. Kemudian yang masih pakai rim brake untuk frame-frame karbon, itu kan rumah untuk kabelnya itu kan masih alloy. Itu bisa melembung. Akhirnya catnya rusak. Kabel remnya tidak bisa dicabut, lengket karena oksidasi.
Oh, wow. Itu. Wah, ini pembahasannya. Yang FD. Harusnya simple tapi menjadi Banyak. FD. Itu banyak yang berkarat. Iya. Kemudian, yang pakai produk-produk chainring yang one piece. Ya, seperti rotor itu. Rotor. Saya sudah menjumpai rotor itu chainringnya sampai jepat gini sambungannya. Saya juga pernah lihat. Di sambungannya loh. Iya, saya juga pernah lihat. Wah, itu kok bisa begitu saya heran. Padahal saya pakai Aldo, rotor Aldo yang one piece direct mount chainring ya apa-apa. Padahal itu ya bandel. Bandel sekali. Meletak. Iya. Hancurnya karena keringat. Ya itu. Terus yang pakai Ultegra, kelas-kelas Ultegra, dis ya, itu selalu kaliper belakangnya. Yes. Banyak komplain. Kaliper yang beludui. Itu. RD. Iya. Sampai karatan baut-bautnya. FD, baut-baut setelannya itu karatan semua. Benar. Luar biasa itu. Yang frame-nya masih klem, pakai klem. Nah, terus ada gini, maaf motong ya. Ada anggapan, akhirnya ada anggapan bahwa yang paling kuat beliau kalipernya Dura-Ace ae. Lebih tahan lama kalau soal kena karatan gitu. Enggak. Dengarkan dulu. Enggak. Semakin tinggi itu kadang-kadang semakin ringkih. Karena memang kasus Ultegra yang kalipernya itu karatan korosif terus mari gitu akhirnya itu banyak sekali. Iya. Dan solusinya adalah dia mengganti dengan Dura-Ace karena anggapannya materialnya itu lebih tahan karena dari titan tak apa gitu. Sama. Yang bandel itu apa? 105. Itu bandel. Ya, tapi customernya bandel. Nggak mau. Atau ada satu lagi merek. Hope. Iya, tapi sangat sulit. Ya, sangat sulit untuk didapatin. Tapi Hope itu dia luar biasa. Hope memang ngeluarin untuk road bike. Tapi mungkin di Indonesia agak susah dapatnya. Anda harus import. Itu. Nah, yang pasti yang benar itu selesai Anda bersepeda, kalau yang berkeringat berlebih itu ya disemprotin air, taruh aja semprotan itu. Ini kita yang baru diskusi ini kan itu kan pemakaian. Lah, ada kasus-kasus buahnya juga gak dipakai kok rusak. Nah, ini lain cerita lagi guys. Gak dipakai rusak. Nah gini. Ya toh, loh, aku kan baru servis bulan lalu. Aku baru pakai sekali nih. Nah itu. Kalau ini kaitannya dengan cuaca. Cuacanya Indonesia itu lembab. Dan tergantung juga Anda di regional mana. Kalau yang tinggal mungkin daerah barat ya, mungkin sedikit berkurang. Jadi daerah-daerah yang jauh dari laut. Iya. Yang paling jahat ya memang yang tinggal di daerah dekat laut kayak Ko Yakob ini kan dekat laut. Pantai Mentari. Iya. Nah, saya di Pondok Chandra. Iya. Agak jauh dekat airport. Iya. Resiko ketiban pesawat. Resiko kecipratan apa itu? Aftur. Nah, kalau yang di barat mungkin agak berkurang ya karena hawa lautnya enggak terlalu kuat di situ. Tapi kelembapan itu di mana-mana. Betul. Ya usah gitu. Kita pasang aja ban lah, mau semahal apapun ban itu. Ban road bike lah, ban mountain bike lah. Enggak dipakai. Taruh aja, meletek. Lengket, kaku. Nah, kalau penyebabnya apa? Kok bisa gitu? Karena udara lembab itu merusak karet. Karena itu kalau sepeda semakin tidak dipakai, semakin banyak rakatnya. Kasihkan kita aja Ren ya. Kirim. Ini ngangel. Ya, terus sebuah sistem itu kalau kita tidak gerakkan, dia akan stuck di situ. Korosi itu akan bisa terjadi sebagus apapun Anda memaintain sepeda. Korosi itu, oksidasi itu tetap bisa terjadi karena apa? Udara kita ini mengandung oksigen. Yang menyebabkan oksidasi adalah oksigen. Dengarkan bagi mereka yang malas bersepeda, hati-hati. Bukan fisik Anda juga yang terpengaruh jadi buruk, tapi sepeda Anda juga.
menderita. Kalau terkait dengan fisiknya, misalnya kita sudah punya endurance bagus deh. 2 kali 24 jam Anda tidak menjaga Sepeda. endurance Anda. Iya. Endurance Anda akan turun 10-15%. Bener. Itu. Iya. Moro-moro kok abot ya. Padahal sepedanya enggak apa-apa. Iya. Akhirnya fittingannya Oh yang ini, yang itu, yang ini, yang itu. Nah terus bike fitting. Iya. Bike fitting itu juga sebetulnya berkala, bukan one time for lifetime, enggak. Iya, makanya tim-tim yang hebat-hebat kan dia punya bike fitter yang standby. Hari ini mau mountain ya, fittingan mountain, besok mau sprint ya, fittingan sprint. Betul. Oke. Jadi bike fitting itu kenapa kok ya paling tidak setahun sekali kita cek. Jadi aneh ya sepedaan ini. Pakailah terus, sepedamu akan lancar jaya. Oh iya betul. Begitu Karena sistemnya bergerak semua. Sama kalau badan kita suruh diem seminggu, loro kabeh. Yes. Nah, tapi kalau kita tiap hari bergerak, lentur. Kamu tadi pagi Mbak sepedaan enggak? Sepedaan. Oh, oke, sama dong. Saya enggak sepedaan kalau habis menyiksa diri sehari sebelumnya. Kayak Senin saya enggak sepedaan, karena Minggu saya habis nyoba si merah itu. Oke. By the way, Kiri Huri sudah pakai 100 km, nggak sadar. Katanya mau 1000 km. 1000. Baik. Saya lagi nyoba kemarin Kiri Huri satunya. Lebih jahat lagi. Lebih jahat, okay. Itu nanti. Nanti kita bahas satu-satu. Okay. Anyway, bagaimana Kiri Huri berlaku di kita. Anyway, semoga Anda lebih paham ya sekarang ya soal downtime. Jangan macam-macam. Tapi ya istilahnya ya itu tadi itu. Sayangi sepeda Anda, dia akan memberikan Anda kepuasan jangka panjang. Oh, akan memberikan orgasme sampai titik puncak. Amin. Thank you Rick, terima kasih. Sampai ketemu lagi.